Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Wina dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 dengan saya Suci Rahma Praditi sebagai moderator dan teman saya Bella Amalia juga Alaisha Murtiawani di sini akan mempresentasikan tentang Friendship in Our Life. Langsung saja kita mulai ke materinya. Silakan kepada Bella. Baik, saya akan mempresentasikan persahabatan. Persahabatan adalah hubungan interpersonal yang saling produktif dan ditandai dengan saling menghargai. Jenis persahabatan yang kita bicarakan adalah hubungan relatif dekat yang kita punya dengan seseorang, baik itu online ataupun tatap muka secara langsung. Bukan yang sekedar kenal nama dan muka saja, ataupun temannya teman kita. Next. Jenis persahabatan. Yang pertama, fungsi. Salah satu cara melihat tipe pertemanan adalah dari segi fungsinya. Sadar ataupun tidak sadar, kita mungkin mengklasifikasi teman. Seperti misalnya teman yang membantu belajar, dengan teman yang bisa kita pengaruhi untuk melakukan apa yang kita mau, juga teman untuk bermain itu beda-beda. Yang kedua, kedekatan. Kita juga mengkategorikan teman berdasarkan tingkat kedekatan kita dengan mereka. Ada teman biasa, ada teman dekat. Bahkan sosial media mendukung kita dalam pengkategorian pertemanan berdasarkan kedekatan. Seperti misalnya di Instagram disediakan fitur close friend yang mana kita bisa membagikan Instastory hanya pada orang-orang tertentu saja yang kita anggap sebagai teman dekat. Yang ketiga, media komunikasi. Perspektif lain mungkin dalam hal cara kita berkomunikasi. Online, tatap muka, telepon, email, teks, atau beberapa kombinasi, serta seberapa sering kita menggunakan setiap media. Yang keempat, basis realitas. Persahabatan nyata biasanya ketika dua orang saling berkomunikasi, saling berhubungan, saling support, dan lain-lain. Namun ada beberapa pertemanan atau persahabatan yang kurang nyata, seperti misalnya hubungan persahabatan parasosial yang kita miliki dengan seorang selebriti. Meskipun hanya kita yang tahu dan merasakan soal persahabatan ini, tapi entah bagaimana itu terasa sangat nyata. Contoh lainnya, ketika kita harus bekerja dengan profesional, dengan ramah, bersama orang yang tidak kita suka. Interaksi dibagi menjadi 3, timbal balik, penerimaan, dan asosiasi. Pertama, persahabatan timbal balik didasarkan pada kesetaraan. Setiap individu berbagi sama dalam memberi dan menerima manfaat dan penghargaan dari hubungan tersebut. Yang kedua, dalam persahabatan, penerimaan, satu orang adalah pemberi, dan satu lagi adalah penerima. Ini adalah ketidakseimbangan positif, karena setiap orang, misalnya guru dan siswa atau dokter dan pasien, memperoleh sesuatu dari hubungan tersebut. Ketiga, persahabatan asosiasi adalah persahabatan sementara, jenis yang sering kita miliki dengan teman sekelas, tetangga, rekan kerja, atau teman media sosial. Next. Sifat persahabatan. Persahabatan adalah hubungan yang unik, tidak seperti kebanyakan hubungan. Persahabatan adalah sukarela. Tidak seperti hubungan perkawinan dan keluarga, persahabatan tidak memiliki struktur atau pedoman yang dilembagakan. Yang pertama, kesediaan untuk berinvestasi. Persahabatan tumbuh dari investasi pribadi. Kita berharap untuk menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan dalam persahabatan kita. Dan kita juga dapat berinvestasi secara materi dengan meminjamkan atau memberi uang, hadiah, dan barang berharga lainnya. Investasi yang dilakukan tersebut cenderung memicu komitmen terhadap persahabatan. Yang kedua, kedekatan emosional. Keintiman emosional tumbuh dari investasi, seperti waktu, pembicaraan, dan berbagi pengalaman. Saat orang-orang menghabiskan waktu bersama, mereka cenderung menjadi lebih nyaman bersama dan memiliki rasa ikatan yang meningkat. Kedekatan emosional terdiri dari kedekatan melalui dialog dan kedekatan melalui aktivitas. Ketiga, penerimaan. Kita mengharapkan teman untuk menerima kita, termasuk kekurangan kita. Masing-masing dari kita memiliki kekurangan, dan kita mengandalkan teman untuk menerima kita. Keempat, kepercayaan. Komponen kunci dari persahabatan yang erat adalah kepercayaan, yang memiliki 2 dimensi. Pertama, kepercayaan melibatkan keyakinan bahwa orang lain akan dapat diandalkan. Kedua,
Kepercayaan berakar pada keyakinan bahwa seorang teman peduli dengan kita dan kesejahteraan kita. Ketika kepercayaan berkembang, teman-teman semakin mengungkapkan diri mereka satu sama lain. Pada gilirannya, pengungkapan diri memicu perasaan keintiman dan komitmen terhadap persahabatan. Yang kelima, dukungan. Ada banyak cara untuk menunjukkan dukungan. Seringkali kita mendukung teman dengan mendengarkan masalah mereka. Semakin sadar kita mendengarkan, semakin banyak dukungan yang kita berikan. Cara kita menanggapi juga menunjukkan dukungan. Cara lain mendukung teman adalah dengan memberitahu mereka bahwa mereka tidak sendirian. Saat kita mengatakan, saya juga merasa seperti itu, atau saya memiliki masalah yang sama, kita menandakan bahwa kita memahami perasaan mereka. Bentuk dukungan penting lainnya adalah ketersediaan. Terkadang kita tidak bisa berbuat atau berkata banyak untuk meredakan ketidakbahagiaan teman. Namun, kita bisa bersama teman sehingga setidaknya mereka memiliki teman dalam kesedihan mereka. Next. Oke, selanjutnya yaitu perkembangan persahabatan. Meskipun ikatan yang kuat terkadang terbentuk dengan cepat, sebagian besar pertemanan berkembang melalui serangkaian tahapan yang melibatkan investasi progresif. Yang pertama, tahap pertumbuhan. Persahabatan tidak dimulai dengan persahabatan. Mereka mulai ketika orang bertemu satu sama lain. Selama tahap ini, kita cenderung mengandalkan aturan dan peran sosial standar. Kita cenderung sopan dan membatasi pengungkapan pribadi. Setelah teman mendapatkan kepercayaan satu sama lain, mereka berkomunikasi lebih terbuka dan penuh. Persahabatan yang stabil dapat berlanjut tanpa batas. Komunikasi online adalah cara yang semakin populer untuk mempertahankan persahabatan yang sudah terjalin. Yang kedua, tahap kemerosotan. Kadang-kadang persahabatan berakhir dengan tiba-tiba dan kadang-kadang secara dramatis. Akhir yang tiba-tiba seperti itu biasanya disebabkan oleh pelanggaran serius dalam kepercayaan. Ketika persahabatan memburuk atau bubar karena pelanggaran serius, komunikasi berubah dengan cara yang dapat diprediksi. Untuk menghidupkan kembali persahabatan yang telah memudar, kedua sahabat harus berkomitmen untuk membangun kembali kepercayaan. Selanjutnya, ada tekanan pada persahabatan. Seperti semua hubungan manusia, persahabatan tunduk pada ketegangan internal dan tekanan eksternal. Yang pertama, ketegangan internal. Ketegangan internal adalah tekanan hubungan yang tumbuh dari orang-orang dan interaksi mereka. Di antaranya yaitu dialektika rasional, beragam gaya komunikasi, dan ketertarikan seksual. Yang kedua, ada tekanan eksternal. Selain ketegangan internal, persahabatan mungkin menghadapi tekanan dari sumber luar. Tiga tekanan tersebut adalah tuntutan yang bersaing, perubahan pribadi, dan jarak geografis. Media sosial dan persahabatan. Media sosial menawarkan kepada kita berbagai cara untuk berteman dan mempertahankan persahabatan yang sudah ada. Tidak hanya itu, kita juga bisa mendapatkan teman baru di dunia maya. Namun, media sosial memiliki dampak negatif, yaitu adanya cyberbullying. Cyberbullying berbeda dari intimidasi tatap muka dalam dua hal penting. Pertama, sering dilakukan secara anonim, melalui akun palsu dan online lainnya, seseorang dapat memposting pesan dan foto kebencian tanpa pernah bertanggung jawab atas tindakannya. Yang kedua, cyberbullying tidak memiliki titik henti, penindasan online, dan dapat mengikuti korban di mana saja. Selanjutnya adalah kebutuhan dalam persahabatan. Yang pertama adalah utilitas. Seseorang yang mungkin memiliki bakat, keterampilan, atau sumber daya khusus yang terbukti berguna bagi kita. Misalnya, seseorang yang sangat cerdas, yang mungkin membantu kita mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau dalam memperkenalkan kita kepada calon pasangan yang baik. Banyak dari persahabatan yang terbentuk di situs media sosial profesional seperti LinkedIn akan menjadi jenis ini. Yang kedua adalah afirmasi. Seseorang yang menegaskan nilai pribadi kita dan membantu kita mengenali identitas kita. Misalnya, seseorang yang mengkomunikasikan penghargaan atas kemampuan
kepemimpinan, terus kecakapan atletik, atau selera humor kita. Teman di sosial media yang selalu mengomentari foto dan postingan merupakan salah satunya. Yang ketiga adalah dukungan ego. Seseorang yang berperilaku mendukung, mendorong, dan membantu, misalnya orang yang membantu kita melihat diri kita sebagai orang yang layak dan berkompeten. Yang keempat adalah stimulasi. Seseorang yang memperkenalkan kita pada ide-ide baru dan cara-cara baru untuk melihat dunia. Misalnya, seseorang yang mungkin membawa kita ke dalam kontak dengan orang, masalah, dan pengalaman yang sebelumnya tidak dikenal. Persahabatan online dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia atau agama atau tradisi budaya yang berbeda merupakan salah satu contohnya. Yang kelima adalah keamanan. Seseorang yang tidak melakukan apapun untuk menyakiti kita atau untuk menarik perhatian pada kelemahan kita. Misalnya, orang yang mendukung dan tidak menghakimi. Next. Pedoman komunikasi antar teman. Komunikasi yang memuaskan antar teman mengikuti prinsip kebaikan komunikasi interpersonal. Misalnya, penting untuk menciptakan iklim yang mendukung dan terlibat dalam komunikasi verbal dan nonverbal yang efektif. Berikut ini 4 pedoman khusus untuk komunikasi yang memuaskan di antara teman-teman, yaitu yang pertama, terlibat dalam perspektif ganda, berkomunikasi dengan jujur, tumbuh dalam perbedaan, dan jangan memusingkan hal-hal kecil. Cukup sekian dari kami kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.